Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025. Bab 3401, Setia pada apa? Bab 9311 sampai dengan bab 9315. Terima kasih kepada Nona Rismawati SH yang sudah kirim super tanknya dan Tuan Ibo tutorial yang sudah berlangganan. Ini semua sangat berarti buat Mimin. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu beserta seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga untuk semua subscriber Mimin, semoga sehat selalu, amin. Kata-kata tulus dari orang tua itu membuat Ye Chen merasa putus asa. Ia belum pernah memikirkan masalah ini sedalam ini sebelumnya. Di satu sisi, ia merasa bahwa belum saatnya untuk membuat pilihan, dan di sisi lain, ia tahu bahwa sulit untuk menemukan solusi optimal untuk masalah seperti itu. Apa yang dikatakan kakek tentu saja benar. Selama dia bisa menyelesaikan masalah masyarakat Poking dan menyingkirkan Wu Feiyan, dia harus secara terbuka kembali ke rumah leluhurnya dan kembali ke keluarga Ye, memberitahu seluruh dunia bahwa anak Ye Changying dan An Chengqi telah kembali. Jika hari itu tiba, bagaimana aku harus menghadapi Xiao Churan? Dia akan tahu segalanya pada akhirnya. Ini hanya masalah waktu. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untuk banyak hal, begitu Anda mulai berbohong, itu akan menjadi serangkaian kebohongan. Selama kurun waktu ini, dia tidak hanya menyembunyikan identitasnya dari Xiao Churan, tetapi juga menyembunyikan banyak hal, bahkan banyak di antaranya yang berhubungan dengan orang tua Xiao Churan. Selain hal lainnya, pertama kali Malan masuk penjara adalah ketika dia dikirim ke sana sendirian setelah dia mencuri kartu banknya dan mentransfer saldo di kartu tersebut. Saat itu, Xiao Churan sedang gelisah. Tetapi dia bertingkah macam-macam. Begitu identitasnya terungkap, dia seharusnya bisa mengetahui hal-hal ini. Melihatnya tetap diam, Ye Zongquan tahu bahwa kata-katanya telah berpengaruh padanya, jadi dia berkata, "Chener, pikirkan masalah ini dengan saksama. Jika kamu punya waktu dalam 2 hari ke depan, pergilah mengunjungi pamanku." Ye Chen menghela napas. "Hei, awalnya aku ingin mengunjungimu. Dan aku sudah memberitahu Nanan bahwa aku akan menjemputnya besok pagi dan mengunjungimu di rumah. Tapi kamu memberitahuku begitu banyak hal yang tidak terduga. Bagaimana mungkin aku punya keberanian untuk mengunjungimu lagi?" Ye Zongquan bertanya dengan heran. "Apakah kamu akan menjemput Nanan? Nanan akan kembali?" "Ya," Ye Chen berkata. "Nanan sudah dalam perjalanan pulang. Dia seharusnya bisa tiba di Yanjing besok pagi. Aku sudah setuju untuk menjemputnya."
Ye Zongquan langsung bertanya, "Kenapa kamu setuju untuk menjemputnya? Tetapi kamu tidak akan menjemputnya hanya karena apa yang aku katakan." Gadis kecil itu kembali dari negara asing, terbang selama lebih dari 10 jam, dan sangat gembira melihatmu begitu dia mendarat. Tetapi sekarang kamu ingin meninggalkannya. Aku, Ye Chen, juga sakit kepala. Aku tidak bilang aku tidak akan pergi mengambilnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, terutama Paman Gu dan Bibi Ling. Ye Zongquan melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Paman Gu tidak akan pernah memberitahumu hal-hal ini secara langsung. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakannya denganku. Jika kamu cukup bermuka tebal, kamu bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika dia tidak menyebutkannya, kamu tidak akan menyebutkannya. Bukankah kamu akan membalik halaman lagi?" Ye Chen menatap Ye Zongquan dan berkata dengan nada tertekan, "Kakek, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang bersifat pribadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku orang yang keras kepala?" Ye Zongquan segera menjauhkan diri dari masalah itu. "Bukan begitu maksudku. Aku hanya memberimu nasihat, bukan? Jika kamu pikirkan baik-baik, kamu akan tahu bahwa nasihat yang diberikan kakek kepadamu adalah cara terbaik. Jika kamu tidak setuju, kamu hanya bisa berpura-pura bodoh. Jika kamu langsung menolak pamanmu Gu, itu sama saja dengan Audio menamparkan milik wajah Soper keluarga Channel. bertiga. Kamu harus tahu bahwa keluarga bertiga telah menunggumu selama 20 tahun. Ye Chen merasa tertekan. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk langsung menolak keluarga Gu Yanzong. Betapa tidak tahu malunya dia sampai melakukan hal seperti itu. Kebaikan yang ditunjukkan oleh keluarga beranggotakan 3 orang itu kepada saya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak akan pernah dapat saya balas. Dan mereka bersedia menikahkan putri mereka yang berharga dengan saya. Dan bahkan bersedia membiarkannya meneruskan garis keturunan keluarga mereka terlebih dahulu. Bahkan jika mereka memukuli saya sampai mati, saya tidak dapat langsung mengatakan apapun untuk menolaknya. Oleh karena itu, untuk saat ini saya hanya bisa pura-pura bodoh mengenai masalah ini." Meskipun Ye Chen tahu bahwa kakeknya sedang mempermainkannya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas. "Baiklah, kakek, terima kasih atas idemu. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Ye Zongquan mengangguk dan tersenyum. Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada Nona Rismawati SH yang sudah kirim super tanknya dan Tuan Ibo tutorial yang sudah berlangganan. Ini semua sangat berarti buat Mimin. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda. Dan dilancarkan dalam segala urusannya, serta disehatkan selalu beserta seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga untuk semua subscriber Mimin, semoga sehat selalu, amin. Baguslah, karena kamu masih ingin pergi ke rumah pamanku. Kurasa kamu harus menginap di rumahnya untuk makan siang besok. Kamu juga harus membawa Nanan ke sini malam ini agar kita bisa Audio makan milik malam Soper bersama. Channel. Sejujurnya,
aku sudah lama tidak bertemu Nanan. Sebagai orang tua, aku juga merindukannya. Ye Chen tahu bahwa ini adalah kesopanan yang tidak dapat dihindari. Tidak peduli apa hubungannya dengan Gu Qiuyi, wajar saja jika dia kembali ke Yanjing untuk mengunjungi lelaki tua itu. Jadi dia setuju dan berkata, "Aku akan memberitahunya setelah aku melihatnya dan aku akan datang mengunjungimu besok." Baiklah, Ye Zongquan sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Besok jangan pergi makan di luar. Kita makan malam keluarga di rumah saja. Ngomong-ngomong, karena Nanan akan datang, kenapa tidak meminta Paman Gu dan Bibi Lin untuk datang bersama?" Ye Chen merasa cemas. "Kakek, apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Zongquan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku sudah lama tidak makan malam dengan mereka bertiga. Sebagai orang yang lebih tua, tidak masalah bagi mereka bertiga untuk datang menemuiku." Ye Chen tidak berdaya. Audio Kamu milik putuskan Soter saja. Channel. Jika kamu berencana mengundang Paman Gu dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang untuk datang, maka akan lebih tepat bagimu untuk menelepon Paman Gu secara langsung. Aku tidak akan menyampaikan pesan di tengah jalan. Tentu, Ye Zongquan setuju tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum, "Besok setelah kamu menjemput Nanan, pergilah ke rumahnya untuk bertemu Paman Gu dan Bibi Lin. Aku akan menelepon Paman Gu siang ini dan mengundangnya untuk pulang malam ini. Aku yakin dia tidak akan menolak." Oke. Ye Chen tahu bahwa dia berada dalam posisi paling pasif dalam situasi ini. Apapun yang dia katakan pasti salah. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ye Zongquan berkata lagi, "Chener, aku ingin memanggil bibimu. Bagaimana menurutmu? Dengan cara ini, 3 anggota keluarga Gu dan 3 generasi keluarga kita akan cocok." Bibi Ye Chen, Ye Changmin, dibebaskan dari tugas menjaga makam di Gunung Yeling karena harus mengurus lelaki tua itu. Anggota keluarga Ye lainnya belum bisa turun dari Gunung Yeling. Ye Chen tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ye Changmin. Orang tua itu sangat menyayanginya, dan Ye Chen tahu itu. Aku kira lelaki tua itu juga ingin meredakan hubungan antara dia dan bibiku. Jadi Ye Chen mengangguk, "Kamu yang memutuskan segalanya." Baiklah, baiklah. Ye Zongquan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, semuanya sudah beres. Aku akan mengaturnya besok. Chener, kamu istirahat dulu. Bukankah kamu harus pergi ke bandara untuk menjemput Nanan pagi-pagi sekali?" Ye Chen juga sedikit lelah. Jadi dia berkata, "Kalau begitu aku akan duduk di ruang kerja ayahku sebentar." Setelah berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu, Ye Chen Audio pergi ke milik ruang Soter kerja Channel. ayahnya. Segala sesuatunya masih tertata seperti bertahun-tahun lalu, dan setiap dekorasi membawa kembali kenangan masa kecilnya. Kadang-kadang Ye Chen juga merasa bahwa lelaki tua itu cukup menyedihkan. Putra satu-satunya yang dapat dianggap sebagai bakat besar meninggal muda, dan anggota keluarga Ye lainnya lebih buruk daripada yang lain dan tidak layak disebut sama sekali.
Ini pula lah sebabnya mengapa orang tua itu selalu menjaga tempat ini dalam keadaan aslinya. Dia sering duduk di sana sendirian sepanjang hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, merindukan putra yang paling membuatnya bangga. Ye Chen duduk di depan meja ayahnya, dengan sebuah pertanyaan di benaknya. Jika ayahnya masih hidup, pilihan apa yang akan dia buat? Apakah Anda setia pada pernikahan Anda? Setia pada perintah orang tua Anda? Atau setia pada keluarga Anda? Tampaknya dua pilihan terakhir sama. Bersambung, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya.